Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Lebih dari 40 tahun yang lalu, pukul 03.30, ketika sholawat tarhim mulai berkumandang, lahir seorang anak laki-laki dari rahim ibu mulia. Saat itu, setelah kelahirannya, maupun ketika di dalam kandungan, maupun juga ketika dalam perjalanan kehidupan ini, sang ibu senantiasa matur kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku pasrahkan dan aku serahkan anak ini kepadamu. Ya Allah, aku kembalikan anak ini kepadamu, karena anak ini adalah milikmu. Ini adalah titipan yang kau berikan kepada kami." Setelah anak itu lahir, dididiklah oleh beliau, ditata, diperbaiki dengan berbagai macam renik dan polanya, dengan kenakalannya, dengan keingintahuannya, dengan semangatnya, dengan bandel ngambeknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sang ibu ini selalu berpesan kepada anaknya, anak pertamanya, anak laki-laki pertamanya, harus terus belajar dimanapun berada, harus terus belajar untuk memahami ayat-ayatnya, harus terus belajar untuk senantiasa mencintai kekasihnya. Dimanapun, kata orang tuanya, orang tua anak ini, teruslah belajar menjadi orang baik, teruslah belajar menjadi orang yang memberi manfaat kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena pada prinsipnya, manusia diarahkan, manusia dilahirkan untuk berbuat baik, untuk bermanfaat dimanapun dan kapanpun itu. Setiap saat, anak ini dididik oleh orang tuanya, bersama keluarga besarnya, untuk bareng-bareng, begitu kata ibunya, bareng-bareng mencintai, bareng-bareng memaknai apa yang ada di dalam kehidupan ini. Ketika di dalam kandungan, sang ibu dan sang bapak anak ini sudah menyiapkan nama, yang nama itu terilhami dari dua tokoh besar, yang kemudian nama itu melekat ke dalam diri si anak tersebut. Ketika mendapatkan kisah tentang nama ini, sang anak bertanya, "Ibu, Bapak, terus nama depannya itu dari siapa? Kan katanya terilhami dari dua nama." Kata sang ibu, "Nama depan itu adalah akronim atau singkatan dari kami berdua, ibu dan bapak. Kalau dua nama berikutnya, dua kata berikutnya itu dari dua tokoh itu." Begitulah ikhtiar orang tua untuk memberikan dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya yakin dan sangat yakin, semua orang tua di dunia ini berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, berusaha memberikan yang bahkan tidak orang tua miliki. Orang tua akan selalu berusaha
untuk agar anak-anaknya bahagia, agar anak-anaknya sehat, agar anak-anaknya kuat. Semua itu dilakukan dengan penuh cinta dan karena orang tua sangat mencintai anak-anaknya. Tidak pernah orang tua itu ingin agar anaknya tidak bahagia, agar anaknya tidak sukses, agar anaknya tidak menjadi orang yang bermanfaat. Paling tidak, itu yang saya tangkap dari kedua orang tua saya. Di dalam detak nafas beliau, di dalam pergerakan jantung beliau, yang ada adalah bagaimana menjaga anak-anaknya, bagaimana mendidik anak-anaknya agar menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sehat, pribadi yang senantiasa adanya dirinya menjadi manfaat untuk orang lain. Adanya dirinya menjadi bagian dari cahaya semesta. Oleh karenanya, ketika anak lahir di dunia, doa-doa terbaik diberikan kepada sang anak, doa-doa terbaik diberikan kepada sang buah hati. Pada titik ini pula, saya pribadi lebih sreg, lebih nyaman dengan diksi hari lahir daripada hari ulang tahun. Kenapa demikian? Karena kalau ya ini sependek persepsi saya dan sependek pemahaman saya. Kalau hari ulang tahun, artinya kan berarti ulang tahun yang memberikan indikasi tahunnya itu berulang. Padahal tahunnya kan sudah tidak berulang. Artinya tidak sama lagi. Misalnya tahun 2024, sekarang tahun 2025. Jadi tahunnya tidak berulang. Berubah namanya, berubah masanya, dan seterusnya. Tetapi kalau hari lahir, maka bisa diberikan simpulan, yaitu di hari itu lahir seseorang. Atau kalau mau dibuat agak lebih umum lagi, di tanggal itu. Sehingga seperti yang tadi barusan saya sampaikan, saya lebih cocok dengan hari lahir. Misalnya hari Sabtu, berarti itulah lahirnya. Nanti tinggal disesuaikan dengan bulan maupun tahunnya jika memang diurutkan. Tetapi prinsipnya adalah hari lahir. Boleh juga dikatakan bulan lahir. Sehingga peringatan hari lahir atau bulan lahir. Kembali kepada doa ibu tadi. Bahwa anaknya diserahkan dan diikhlaskan kepada Allah. Karena memang anak itu atau anak beliau adalah titipan yang diberikan Allah kepada orang tuanya, kepada beliau berdua, kepada ibu dan bapak. Sehingga ketika suatu saat misalnya anaknya berbuat tidak baik, maka anaknya tentu sedang tidak berada di dalam dimensi atau frekuensi doa orang tuanya. Seharusnya saat itu pula orang tuanya mengerti bahwa anaknya sedang tidak di jalannya. Maka sang orang tua akan kembali menghadap Allah, kembali untuk bersujud, kembali untuk bertasbih, dan memohon agar anaknya dikembalikan. Dan saya sangat yakin, semua orang tua itu begitu. Ketika anaknya sedang tidak berada di jalannya, sedang tidak berada di rel yang seharusnya, maka orang tua akan merubuhkan dirinya, akan mensujudkan hati, jiwa, dan raganya untuk memohon kepada Tuhannya, memohon kepada Allah agar anaknya dikembalikan di jalan yang seharusnya, agar anaknya diarahkan agar bahagia, agar sukses, dan berbagai macam spektrum dan dimensi kebaikan yang lain. Lebih dari itu, ketika sang anak tidak berada di jalurnya, semoga melalui doa-doa itu dan kesadaran pribadinya, seharusnya sang anak juga sadar bahwa jalan yang ditempuhnya, bahwa jalan yang dilaluinya
bukan yang seharusnya. Di tanggal 23 April, di tanggal itu dan pada jam 00 sekitar 00.30 sudah mulai terasa bahwa akan lahir anak tersebut. Dan puncaknya di pukul 03.30 lahirlah anak tersebut persis di tanggal 23 April 40 tahun lebih yang lalu. Lahir seorang lelaki, anak pertama dari 3 bersaudara, yang harapan besar orang tua dan keluarga besarnya diletakkan di hati, pundak, dan kepalanya. Ada kesalahan yang dilakukannya, tetapi sang orang tua selalu berpesan, tidak mengapa engkau punya salah, yang penting harus terus belajar dan segera berubah dari kesalahan itu. Engkau mungkin lupa sesuatu, tapi tidak apa-apa. Engkau harus ingat lagi bahwa Allah selalu merindukanmu, bahwa Rasulullah selalu merindukanmu. Kepada Anda, panjenengan semua, sampean semua, sedulur semua yang lahir pada tanggal 23 April maupun lahir di tanggal berapapun, tahun berapapun, saya berdoa semoga kita semuanya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Perjalanan kita dimulai setiap kita membuka mata. Perjalanan kita dimulai dengan semangat kita berubah untuk menjadi lebih baik. Mari kita terus belajar, mari kita terus berusaha untuk bermanfaat dimanapun dan kapanpun itu. Semoga sedulur semuanya, semoga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.